tahu nggak sih kalau di luar negeri ada sebuah nama yang diberikan untuk mayat yang nggak diketahui identitas aslinya? Nama John Doe diberikan untuk laki-laki dan Jane Doe diberikan untuk perempuan, dan Johnny Doe atau Jenny Doe diberikan untuk anak kecil. Nah, ada kisah tentang mayat-mayatan gitu yang dibuat jadi film dengan judul The Autopsy of Jane Doe. Film ini mengisahkan tentang otopsi dari seorang mayat yang nggak diketahui identitasnya, di mana awal mula film ini terjadi pembunuhan tentang sepasang lansia yang bernama Paul dan Carol di rumahnya. Anehnya, polisi sama sekali nggak menemukan adanya benda hilang ataupun tanda-tanda seseorang menerobos masuk tuh guys. Bahkan ada beberapa bukti yang menunjukkan kalau bukan ada orang yang masuk ke dalam, tetapi ada korban yang berusaha kabur dari rumah tersebut. Waktu polisi memeriksa ruang bawah tanah, mereka menemukan sosok mayat perempuan yang setengah dikubur. Karena nggak ada identitas bahkan nggak ada hubungan dengan keluarga korban, sheriff menyebutkan mayat tersebut dengan sebutan Jane Doe. Alur cerita film ini berfokus kepada dua tokoh utama yang bernama Austin dan ayahnya bernama Tommy. Mereka berprofesi sebagai tukang autopsi mayat, di mana ruang autopsinya itu tuh berada di ruangan bawah tanah di rumah mereka. Di situ, mereka tuh terlihat sedang mengotopsi korban kebakaran. Sang ayah mengajarkan anaknya untuk memperhatikan secara detail agar bisa menemukan hasil autopsi yang baik. Lalu, Tommy pun minta tolong Austin untuk membereskan sisa pekerjaannya nih. Pada saat sedang sendirian, Austin mendengar suara aneh dari ruangan lain. Lalu, ia pun mencari sumber suara tersebut, yang kemudian dia kagetkan dengan kemunculan Emma, pacarnya. Kemudian, si Austin ngajakin Emma untuk ngeliat-liat ruangan otopsi. Di sana, Emma meminta Austin untuk memperlihatkan mayat yang sudah diotopsi. Emma pun memilih salah satu mayat, di mana mayat tersebut tuh memiliki lonceng di kakinya, yang membuatnya jadi bertanya-tanya untuk apa lonceng tersebut. Ternyata lonceng tersebut tuh digunakan oleh petugas otopsi untuk membedakan orang yang koma atau yang sudah mati. Ketika Austin dan Emma ingin pergi, mereka tuh melihat sheriff datang dan membawa mayat baru untuk diotopsi. Lalu, Austin memutuskan untuk nggak pergi dan meminta pacarnya untuk kembali 1 jam lagi. Sheriff pun menjelaskan tentang kondisi mayat tersebut karena mayat tersebut tuh nggak memiliki identitas dan sidik jarinya pun nggak bisa dideteksi oleh sistem. Kemudian, Sheriff tuh meminta agar hasil autopsinya itu selesai malam itu juga. Lalu, mereka berdua pun langsung mengotopsinya dan saat itu terdengar berita di radio bahwa cuaca akan cerah selama beberapa hari ke depan. Tahap pertama dimulai dengan pemeriksaan luar, di mana Austin tuh mulai memotret mayat Jane Doe. Dia itu memperkirakan kalau usia mayat ini sekitar 20 tahunan, dengan memiliki kulit normal, tidak ada bekas luka, memar, maupun pendarahan. Namun ketika diperiksa, bola matanya itu berwarna abu-abu. Menurut ayahnya, bola mata itu akan berubah jadi abu ketika orang sudah mati berhari-hari. Beberapa penemuan aneh pun dimulai ditemukan mereka berdua. Tidak ada kepucatan pada kulitnya, otot-otot sendi pun tidak kaku, ukuran pinggul bahkan tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Dan di situ si Austin tuh mulai mencatat setiap detail yang ditemukan di papan tulis tuh. Sang ayah kemudian memeriksa pergelangan tangan dan kakinya yang ternyata mengalami retak. Si ayah pun menemukan tanah di sela-sela rambut dan kukunya yang setelah diselidiki merupakan tanah gambut. Menurut Tommy, tanah gambut adalah tanah yang biasa banyak ditemukan di daerah utara. Tapi mereka berdua kaget nih waktu melihat kalau lidah Jane Doe itu sudah dipotong. Akhirnya, Tommy mengambil kesimpulan bahwa mayat Jane Doe ini merupakan korban perdagangan manusia di mana tangan dan kakinya itu diikat agar tidak kabur serta lidahnya dipotong agar tidak bisa teriak. Tahap selanjutnya pun dimulai dengan tahap pembedahan, di mana saat akan dimulai membedah, tiba-tiba lampu tuh berkedip-kedip dan saluran radio berganti sendiri yang bilang kalau cuaca bakalan hujan lebat. Dan di sini beda banget nih sama ramalan cuaca di radio yang pertama kali. Mereka pun mulai membuka tubuh Jane Doe dan mereka menemukan kalau organ dalam Jane Doe itu mengalami berbagai macam kerusakan parah seperti luka dari hangus kebakaran. Mereka pun menemukan sebuah tanaman di usus Jane Doe yang ternyata itu adalah Jimsonweed yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Lagi-lagi, Tommy menemukan benda-benda aneh lain dari tubuh Jane Doe yang mana dia tuh menemukan sebuah kain yang di dalamnya tuh terdapat sebuah gigi. Saat diperiksa, kain tersebut tuh memiliki sebuah tulisan semacam simbol aneh. Tommy yang sedang menguliti tubuh Jane Doe minta bantuan Austin untuk menarik kulitnya dan mereka pun terkejut karena melihat simbol-simbol aneh di dalam kulit Jane Doe. Tiba-tiba lampu pun pecah dan semua mayat yang ada di lemari peti itu hilang guys. Mereka pun berusaha melarikan diri menuju lift tapi ternyata liftnya pun mati dan juga terdengar suara pohon tumbang sehingga menutup pintu luar.
Mereka memutuskan untuk ke ruang kantor agar bisa menelpon sheriff untuk minta bantuan, namun tidak berhasil karena sambungannya terputus. Mereka berdua akhirnya sadar kalau bahwa ada sesuatu yang salah dengan mayat tersebut. Mereka pun kembali ke ruang otopsi dan memutuskan untuk membakar mayat Jendu agar semuanya itu dapat berakhir. Namun, api yang bakar tubuh Jendu membesar dan melahap seluruh atap dan sang ayah pun tuh langsung memadamkan apinya. Tapi yang mengejutkannya adalah tubuh si Jendu ini tuh masih utuh tanpa ada goresan sedikit pun. Tiba-tiba mereka tuh mendengar suara lift yang terbuka dengan cepat dan mereka langsung menuju ke lift dan Austin pun membawa sebuah kapak untuk berjaga-jaga. Mereka pun akhirnya tiba di depan lift dan menunggu pintu lift terbuka. Tetapi saat sedang menunggu lift terbuka, terdengar suara lonceng dan kaki melangkah. Austin yang panik menekan-nekan tombol lift, namun suara lonceng itu semakin dekat dan lampu lorong satu persatu mati. Dan si ayah pun mengambil kapak dari tangan Austin. Tiba-tiba pintu lift terbuka dengan cepat dan Austin menarik ayahnya untuk masuk ke dalam. Namun lift itu tuh malah macet. Saat lonceng tersebut semakin dekat, sang ayah langsung menghantam mayat hidup tersebut. Namun, pada saat mereka memeriksa, Austin tuh kaget karena yang tergeletak di sana tuh adalah Emma, pacarnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi dan mencari cara untuk melenyapkan Jendu. Mereka membelah tempurung kepala Jendu dan mengambil sampel otaknya. Sang ayah melihat potongan tubuh Jendu melalui mikroskop dan ternyata sel-sel tersebut tuh masih aktif, yang artinya Jendu tuh masih hidup, guys. Karena penasaran, Austin kembali memeriksa kain pembungkus yang berasal dari tubuh Jendu. Austin melipatkan kain pembungkus tersebut sehingga membentuk kalimat Levictus tahun 1993. Sang ayah yang familiar dengan kata tersebut langsung mengambil Alkitabnya. Lalu dia pun menemukan ayat tersebut yang berisi setiap pria atau wanita yang mencari arwah yang mati maka harus dihukum mati atas perbuatannya. Austin dan ayahnya mulai berspekulasi bahwa Jendu merupakan seorang penyihir yang mau balas dendam. Si ayah yang mencoba berkomunikasi dengan Jendu, dia mengatakan, "Aku akan pasrah entah apa maumu, tapi jangan sakiti anakku." Dan tiba-tiba si ayah tuh merasakan kalau paru-parunya seperti terbakar, pergelangan tangannya dan kakinya mulai patah dengan sendirinya. Namun di saat yang bersamaan, seluruh tubuh Jendu justru malah pulih. Dengan terpaksa, si Austin pun membunuh ayahnya supaya ayahnya itu tuh tidak menderita lagi, guys. Kemudian si Austin mendengar suara sheriff manggil dan dia pun mencoba untuk melarikan diri. Namun ternyata suara tersebut merupakan halusinasinya saja, hingga akhirnya dia pun terjatuh dan meninggal. Keesokan harinya, Austin dan ayahnya ditemukan meninggal dan yang mengejutkan, tubuh Jendu itu kembali utuh tanpa tanda-tanda ada pembedahan sedikit pun. Si sheriff yang heran dengan apa yang terjadi menyuruh bawahannya untuk membawa mayat tersebut ke tempat lain. Dan film ini diakhiri dengan saat mayat Jendu berada di dalam ambulans, tiba-tiba terdengar suara lonceng. Serem banget ya guys. Menurut kalian gimana tuh nasib si supir ambulansnya? Berakhir kayak Austin dan ayahnya nggak ya? Ya udah, segitu dulu aja guys. Udah kali ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.